tidak seperti Adobe Illustrator yang bisa melalui berbagai macam cara gitu ya, atau Photoshop gitu ya. Ini harus berurutan proses kerjanya. Kita mulai dari pokok bahasanya itu adalah tahapan dalam proses pembuatan buku. Diawali dari pembuatan dokumen terlebih dahulu. Jadi tahapannya itu pertama itu adalah pembuatan dokumen dengan cara buka Adobe InDesign, kemudian akses menu file, new ya. Ini saya pikir tidak perlu saya jelaskan secara detail. Teman-teman tinggal melihat materi yang atau catatan yang ada di sebelah kanan saya. Jadi akses menu file, kemudian new dokumen, kemudian kita masukkan jumlah halamannya, jumlah halaman, terus kemudian startnya, ukurannya itu adalah A5 tanpa menggunakan kolom, kemudian kita pilih OK. Jadi ini tahapan pembuatan dokumen. Jadi kalau bicara masalah durasi waktu membuat dokumen itu kurang dari 1 menit sih sebenarnya. Kurang dari 1 menit dalam proses pembuatannya. Kemudian yang kedua setelah membuat dokumen itu adalah kalian mempersiapkan halaman master. Jadi halaman master itu ada 6 bagian yang harus teman-teman persiapkan. Pertama itu adalah guide, ya, guide. Terus kemudian yang kedua itu adalah baseline grid. Yang ketiga itu adalah pembuatan header. Yang keempat itu adalah penomoran halaman otomatis. Kemudian yang kelima setelah penomoran halaman otomatis itu adalah pembuatan ornamen yang sama pada setiap halaman. Jadi ini adalah hal-hal yang harus kalian persiapkan di halaman master. Nah, cara kerjanya itu seperti ini. Kita mulai dari proses pembuatan guide. Kalau kita bekerja dengan halaman master itu secara otomatis kita harus mengaktifkan halaman master terlebih dahulu. Kemudian membuat guide secara horizontal dan vertikal. Kira-kira seperti ini. 1, 2, ini yang secara horizontal. Kemudian secara vertikal. Ya, kira-kira seperti ini. Ini proses pembuatan guide secara horizontal dan secara vertikal. Ini tarik ke bawah. Ya, kira-kira seperti itu. Itu adalah proses pembuatan guide secara horizontal dan vertikal untuk penempatan elemen visual berupa header, footer, nomor halaman, pergantian bab, dan ornamen. Jadi ini nanti akan kita gunakan untuk itu. Kemudian yang kedua itu adalah pengaturan baseline grid. Jadi kalau pengaturan baseline grid ini juga sudah sering saya jelaskan. Kita mulai dari akses menu edit, ya, preference, kemudian pilih grid, ya. Startnya itu dimulai dari 0. Relative to-nya itu adalah top margin. Increment every-nya itu adalah 12. Nah, nilai increment every ini sesuai dengan nilai leading pada body text ya. Kemudian oke. Nah, untuk menampilkan perhatikan, untuk menampilkan baseline grid cukup akses menu view, grid and guide, kemudian show baseline grid sehingga baseline gridnya itu akan tampil di sini. Itu untuk menampilkan baseline grid. Kalau untuk menyembunyikan view, grid and guide, hide baseline grid. Itu terkait dengan pengaturan baseline grid. Selanjutnya itu adalah pembuatan header. Jadi header ini nanti akan muncul di setiap halaman ya. Headernya itu misalnya saya tulis misalnya D2 fast track ya, D2 misalnya, D2 fast track ya, fast track Kemendikbud misalnya.
Ini adalah headernya. Saya isi dengan 8 poin, kemudian align towards spine. Jangan lupa diletakkan pada guide yang sudah disediakan. Seperti ini. Kemudian lakukan proses duplikat dengan tekan tombol ALT dan Shift di sebelah kanan. Jadi ini yang harus teman-teman persiapkan terkait dengan header. Ini catatannya sudah saya tulis di sini. Dan ini juga sudah dipraktekkan. Sampai di sini paham? Masih bisa dimengerti yang di sini? Bisa, Pak. Bisa ya. Kemudian tahapan berikutnya itu adalah pembuatan penomoran halaman otomatis. Jadi penomoran halaman otomatis. Caranya kita buat area teks gitu ya pada dokumen. Buat area teks. Kemudian akses menu type, insert spesial karakter, kemudian ada marker, pilihannya itu adalah current page number. Jadi pilih menu type, kemudian insert spesial karakter, kemudian ada marker, pilihannya itu adalah current page number, hingga muncul huruf A. Nah huruf A-nya itu teman-teman desain, misalnya saya mau menggunakan hurufnya itu impact. Silakan. Terus 18 poin. Kemudian gunakan align away from spine. Letakkan nomor halaman pada guide yang sudah disediakan. Tarik, naikkan ke atas. Kemudian lakukan proses duplikat ke halaman sebelah kanan. Sehingga kita sudah mendapatkan penomoran halaman secara otomatis. Ya, ini proses pembuatan penomoran halaman secara otomatis. Kemudian yang berikutnya itu adalah membuat ornamen yang sama di setiap halaman dengan menggunakan rectangle. Sebagai contoh misalnya, saya ingin membuat ornamen kotak ya. Ornamen kotaknya itu saya letakkan di sebelah kanan dan kiri. Saya buat rectangle, saya beri warna hitam pada bagian fill-nya ya. Saya berikan warna hitam, kemudian di sebelah kiri juga sama. Saya beri warna hitam juga. Jadi kanan kiri itu sudah memiliki ornamen box kotak warna hitam. Nah, tahapan terakhir itu adalah memeriksa halaman masternya itu sudah sesuai atau belum. Jadi kita ceknya itu pada halaman page. Kita cek seperti ini. Ya, kita bisa lihat. Ini sudah dicek sesuai dengan kebutuhan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait membuat halaman masternya? Sudah mengerti tahapan ini? Pembuatan halaman masternya sudah paham? Paham, Pak. Paham ya? Nah, kemudian kita masuk ke tahapan pembagian section. Pembagian section sesuai dengan anatomi buku. Jadi kalau misalnya teman-teman akan membagi section pada buku, sebaiknya diawali dari pemahaman tentang anatomi buku terlebih dahulu. Nah, anatomi buku itu meliputi ada namanya preliminary page, kemudian ada halaman isi, kemudian ada postliminary page, gitu kan? Ya, yang terdiri dari indeks, glosari, errata, daftar isi, dan daftar riwayat hidup. Nah, untuk khusus ya, khusus untuk preliminary page, halaman yang digunakan itu adalah menggunakan hurufnya itu adalah huruf Romawi. Biasanya dari halaman 1 sampai halaman 8.
itu menggunakan Romawi. Untuk isinya dari halaman 9 sampai dan seterusnya itu dia menggunakan Arabik. Nah, bagaimana caranya kita melakukan penggantian halaman ya? Cara mengganti nomor halamannya itu dari Arabik ke Romawi. Ini yang akan kita bahas. Jadi pertama, bagaimana caranya kita mengganti nomor halaman dari Arabik ke Romawi kecil ya. Caranya pilih menu window page, kemudian kita klik kanan pada halaman 1, klik kanan, kemudian pilih numbering and section option. Nah, di sini setelah numbering and section option, kemudian stylenya itu kita ganti ke Romawi kecil. Selanjutnya oke. Sampai di sini sudah jelas cara menggantinya? Pilih menu window, kemudian page, klik kanan, pilih numbering and section option, stylenya itu kita ganti ke Romawi kecil. Jadi nanti secara otomatis dia berubah jadi Romawi kecil. Tapi tidak semua halaman itu menggunakan huruf Romawi ya. Ini proses bagaimana caranya mengganti halaman dari Arabik ke Romawi. Kemudian yang berikutnya itu adalah mengganti nomor halaman dari Romawi ke Arabik. Biasanya itu mulai dari halaman isi. Halaman isi itu mulai dari halaman 9. Kita aktifkan halaman 9 nih. Kita klik kanan, pilih numbering and section option. Startnya itu kita isi 1 aja. Jadi artinya mulainya itu dari halaman 1 lagi. Stylenya gunakan Arabik. Oke, jadi ada perbedaan antara Romawi kecil dengan yang Arabik. Sampai di sini jelas atau tidak? Silakan. Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Kalau sudah jelas, kita lanjut ke membuat desain komponen teks untuk keperluan pembuatan paragraf style. Jadi saya aktifkan halaman 1 ya. Saya aktifkan halaman 1, kemudian kita membuat tampilannya. Jadi intinya itu sebelum kita membuat paragraf style, kita membuat tampilannya terlebih dahulu. Tampilan paragraf style yang ada pada buku itu seperti apa. Misalnya saya membuat desain tampilannya itu mulai dari 03 ini adalah bab. Setelah bab baru masuk ke judul bab ya. Judulnya misalnya inovasi selama pandemi misalnya. Selanjutnya pilih fill with placeholder text. Karena ini cuma buat tampilan ya. Cuma buat tampilan, fill with placeholder text. Saya ambil panjang banget ya. Ya. Nah, kemudian saya lakukan proses mendesain. Nah, proses mendesainnya itu seperti apa? Mulai dari bab dulu. Gunakan hurufnya itu impact. Hurufnya impact, ukurannya itu misalnya 72. Kemudian saya gunakan ini menggunakan Gotham, ya Gotham. Tag ukurannya itu misalnya 14 gitu ya. Jadi ini atau 16 misalnya. Ini adalah tampilan dari sisi bab dan judul bab. Kemudian antara judul bab dengan naskah yang ada di bawahnya itu saya kasih jarak dengan menggunakan space after. Nah, ini kita sudah selesai 2 komponen teks. Selanjutnya itu adalah mengatur body text.
Gimana cara mengatur body text-nya? Body text-nya itu kita atur dengan cara ini, di sini catatannya ada ya. Catatannya ada. Jadi ini saya aktifkan semuanya. Aktifkan semuanya, saya gunakan ukurannya 9 poin. Ya, saya aktifkan semuanya. Ukurannya 9 poin. Kemudian dari sisi paragraf, ini menjorok ke dalam 0,5. Ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah rata kanan kiri. Selanjutnya itu adalah align to baseline grid, supaya dia nempel pada grid. Berarti kita sudah menyelesaikan bab, kemudian judul bab, berikutnya itu adalah body text. Selanjutnya proses pembuatan initial cap. Nah, proses pembuatan initial cap-nya itu dengan cara ini saya aktifkan, kemudian kita hilangkan first line left indent-nya, tambahkan drop cap number of line. Sudah selesai. Jadi dari sisi tampilan secara visualnya itu sudah selesai, tinggal tampilannya ini kita simpan dalam paragraf style. Nah, cara menyimpannya bagaimana? Ini kita akses menu type, kemudian ada paragraph style ya, sama ya. Ini ada 4 komponen. Komponen yang pertama diaktifkan. Kemudian new paragraph style, kita beri nama 01 underscore bab. Oke. Kemudian yang kedua, ini saya aktifkan buat new paragraph style, ini 02 underscore judul bab. Kemudian yang ketiga, ini saya aktifkan lagi new paragraph style, ini 03 initial cap. Dan yang terakhir ini saya aktifkan new paragraph style, ini 04 underscore body text. Itu proses bagaimana caranya kita membuat tampilan pada paragraph style. Berikut penyimpanan paragraph style, penyimpanan tampilan dalam paragraph style, maaf ya. Jadi ini adalah proses membuat tampilan. Nah, tampilannya ini kemudian disimpan dalam paragraph style. Bahasa sederhananya itu seperti itu. Sampai di sini jelas? Sampai di sini masih jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, kemudian berikutnya itu adalah membuat urutan. Jadi kita membuat urutan untuk otomatisasi paragraph style. Membuat urutan untuk otomatisasi paragraph style. Ini sangat membantu kita dalam proses pekerjaan ya. Ini contohnya pekerjaan yang baru saya selesaikan kemarin ya. Bukunya Koni Pusat. Ini covernya. Terus kemudian ini adalah judul Prancis, judul lengkap, kata pengantar, gitu kan. Kata pengantar, terus kemudian yang berikutnya tabel of content. Dan berikutnya lagi itu adalah isi. Nah, perhatikan penggunaan otomatisasi ya dalam paragraph style ya, dengan menggunakan fasilitas Next Style. Untuk membuat desain seperti ini ya, pengaturan teks seperti ini, saya cukup melakukan 1 kali klik. Contohnya nih ya, contohnya. Ini saya hilangkan, ini semuanya normal nih. Ini normal ya. Normal, tapi begitu saya klik, otomatis jadi. Ini normal gitu kan. Begitu saya klik, otomatis jadi. Ini normal. Ya. Terus otomatis kalau misalnya ini saya aktifkan di klik seperti ini,
Nah, otomatis langsung jadi. Paham ya? Jadi itu fungsi dari Nextile ya dalam proses pekerjaan. Nah, buku yang saya buat ini itu total halamannya itu ada 450 ya. Itu harus kelar dalam waktu 1 hari. 450 harus kelar dalam waktu 1 hari. Ini baru selesai kemarin. Nah, kalau misalnya kita lihat di mana ya, kalau nggak salah, Tirto sebentar. Nah, ini contoh buku jadinya. Ini contoh buku jadinya. Bentuknya itu seperti ini. Isinya buku foto ya. Isinya buku foto. Nah, ini proses mengerjakannya kalau misalnya kita mengatur satu-satu jadi lama. Makanya membuat otomatisasi seperti tadi. Makanya membuat proses otomatisasi seperti tadi. Oke, kita lanjut ke proses otomatisasi. Jadi proses pembuatan otomatisasinya itu adalah cukup kalian klik 2 kali ya. Ini kita sort by name dulu. Paragraph style-nya. Paragraph style-nya kan tidak berurutan nih. Kita klik sort by name sehingga berurutan satunya ada di atas, judulnya di bawah, initial cap di bawah lagi, terakhir itu adalah body text. Kemudian kita klik 2 kali pada bab dulu. Klik 2 kali, next style-nya itu adalah 02 judul bab. 02 judul bab, next style-nya itu adalah 03 initial cap. Nah, kemudian 03 initial cap, next style-nya itu adalah body text. Kemudian oke. Sampai di sini jelas? Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Jelas. Itu proses pembuatan otomatisasinya. Nah, sekarang kita tes. Kita tes. Ini saya aktifkan semuanya. Kita klik kanan, apply 01 bab, then next style. Nah, ini nanti kalau misalnya ini saya cek, ini harus benar kalian ya. Dalam proses pengerjaannya harus bisa. Klik kanan, apply 01 bab, then next style. Itu prosesnya. Ini yang masuk dalam salah satu penilaian itu adalah ini. Paham? Sampai di sini? Untuk pembuatan otomatisasi, sudah paham? Paham, Pak. Paham. Ini melakukan proses uji coba pada otomatisasi ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah memasukkan naskah di Adobe InDesign. Jadi kalau ujiannya itu sebenarnya kalau kalian sudah menguasai ini, mengerjakannya 30 menit juga sudah selesai sih. Apalagi kalian boleh melihat catatan ya. Kalian boleh melihat catatan. Kita masukkan naskah yang kita butuhkan. File, place. Nah, ini naskahnya setiap kelas nanti berbeda-beda ya. Setiap kelas itu naskahnya berbeda-beda. Ini open, kemudian saya masukkan ke dalam dokumen sambil tekan tombol Shift. Klik sambil tekan tombol Shift, sehingga naskah akan masuk semua ke dalam halaman. Jadi naskah akan masuk semua ke dalam halaman, seperti ini. Itu adalah proses bagaimana caranya memasukkan naskah dari Microsoft Word. Nah, kemudian karena tadi kita sudah membuat paragraph style, nah paragraph style-nya itu kita aplikasikan pada naskah dengan cara kita aktifkan semuanya dulu paragraph style-nya. Aktifkan semuanya dulu naskahnya, kemudian akses menu type paragraph style. Nah, pada paragraph style perhatikan, kalau misalnya ada paragraph style ikutan dari Word, itu harus kalian buang ya sebaiknya ya, supaya tidak menumpuk. Jadi ini harusnya kan tadi cuma ada 4.
kemudian tiba-tiba muncul ada 6 ya. Berarti sisanya itu kita hapus. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian klik pada body text. Jadi yang kita aplikasikan terlebih dahulu itu adalah body text pada seluruh naskah ya. Kenapa menggunakan body text? Karena body text itu adalah elemen teks yang paling banyak mengisi ruang dan paling banyak digunakan. Itu body text. Baru kemudian kita aplikasikan satu persatu paragraf style yang lain. Misalnya ini saya aplikasikan ini judul, atau ini bab, ini judul bab. Ya, kita lihat lagi yang lain misalnya. Oh ini sama juga ya, ini bab. Kemudian judul bab. Ya, terus kemudian kita lanjutkan lagi. Ini sama ya, ini bab, kemudian ini judul bab. Lanjut lagi, ini bab, ini judul bab, ini bab, ini judul bab. Untuk mengaplikasikan paragraf style-nya sudah paham? Paham, Pak. Paham ya. Nah, perhatikan dalam proses tata letak buku, setiap halaman pertama atau setiap awal bab itu biasanya dikasih jeda seperti ini nih. Jadi tidak full ya. Tidak full sampai atas seperti ini, tidak. Tidak seperti ini, tidak. Tapi harus ada jeda di bawah seperti ini supaya ada white space di atas. Ini berlaku juga pada 02. Nah, kemudian berlaku juga pada 03. Ini berlaku pada 03. Nah, terus kemudian berikutnya 04 kita gulung supaya ke kanan. Ya, terus kemudian yang kelima kita gulung supaya pindah ke halaman ganjil. Kita turunkan. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Proses tata letaknya. Jadi semua bab itu selalu di halaman sebelah kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5 itu harus ada di sebelah kanan. Setiap babnya harus ada di sebelah kanan. Paham sampai di sini? Paham tidak? Iya, Pak, paham, Pak. Paham ya? Pak. Jadi setiap bab itu harus ada di sebelah kanan. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah menghilangkan tabulasi yang tidak diperlukan. Biasanya naskah yang kita peroleh dari Word itu biasanya dia menyertakan tabulasi pada awal paragraf sehingga terlihat jadi lebih lebih lebar ya, menjorok ke dalamnya. Nah, ini perlu kita hapus. Nah, kalau ini kita terapkan initial cap-nya juga tidak kelihatan juga. Makanya kita harus menghilangkan tabulasi yang tidak diperlukan. Nah, caranya kita akses menu edit, kemudian find and change. Pada find word-nya itu adalah pilih tab. Kira-kira seperti ini. Find and change gitu ya. Saya hapus dulu. Pada Akeong ini atau misalnya pada add-nya itu pilih tabulasi atau tab. Kemudian pada change to-nya pilih other, terus kemudian non-joiner. Selanjutnya change all. Change all sehingga sudah
bersih semuanya tuh. Kemudian dan baru ini kita aplikasikan initial cap bisa. Initial cap, initial cap, initial cap. Initial cap, terus kemudian yang terakhir itu adalah initial cap. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini sudah mulai bermasalah ya. Ini saya tarik lagi supaya angka 4-nya naik. Ya. Angka 4-nya naik. Terus ini yang ketiga juga sudah. Oh, ini saya naikkan. Ya, sudah selesai. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau tidak untuk menghilangkan tabulasi dan mengaplikasikan initial cap? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas. Nah, kemudian yang K, ya, yang K itu adalah membuat daftar isi secara otomatis. Jadi proses membuat daftar isinya itu dimulai dari tahapan pengetikan, yang penting, kemudian mendesain tampilan, kemudian menyimpan tampilan daftar isi dalam paragraf style, ya. Kemudian yang terakhir itu adalah membuat daftar isi secara otomatis. Jadi ini ada 4 bagian terkait dengan membuat daftar isi secara otomatis. Langkahnya itu dimulai dari membuat area pada halaman 7, maaf ya. Halaman 7 kita buat area terlebih dahulu. Seperti ini. Sebelum memulai pengetikan, akses menu type paragraph style. Jadi yang diaktifkan itu adalah basic paragraph dulu. Nah gitu, basic paragraph dulu. Selanjutnya ketik senarai ya, di sini ya. Kita ketik senarai. Ketik senarai. Senarai itu adalah bahasa Indonesianya dari daftar isi. Kemudian kita enter, ketik judul bab. Ya, sebentar. Ya. Dia ada tamu sebentar. Jadi itu kita mulai dari tahapan pengetikan ya. Nah, terus kemudian kita lakukan proses tabulasi ya. Tabulasi ini judul bab ya, judul bab. Kemudian kita tabulasi sebanyak 2 kali. Jadi ini tab, kemudian tab, kemudian kita ketik 19. Ini proses pembuatan, proses pengetikannya. Kalau proses pengetikannya salah, di tahapan mendesainnya itu juga nanti akan kesulitan. Kemudian tahapan mendesainnya. Misalnya ya kita pilih di sini menggunakan impact gitu ya, misalnya impact 30 ya. Warnanya itu misalnya warna biru gitu kan. Nah, ada space after sebanyak 1 cm misalnya. Jadi ini kita masukkan space afternya itu 1 cm. Seperti itu. Ini sudah selesai ya dari sisi judul daftar isinya. Kemudian untuk judul babnya kita ganti hurufnya itu dengan menggunakan misalnya Arial, Arial reguler. Ukurannya misalnya 14 gitu kan. Ukurannya 14. Nah, terus kemudian space afternya kita isi dengan 0,2. 0,2. Enter. Kemudian akses menu type
tabs ya. Jadi tabs tadi kan kita sudah melakukan proses tabulasi sebanyak 2 kali ya. Tapi tabulasinya belum kita atur. Nah, untuk mengatur tabulasinya itu menggunakan tab, kemudian pilih tab. Di sini ada tabulasi rata kiri, tabulasi rata tengah, kemudian tabulasi rata kanan. Ini saya klik di sini. Ini tabulasi rata kanan. Tabulasi rata kanan, leadernya kita isi titik, kemudian enter. Ini tabulasi pertama ya. Tabulasi pertama itu digunakan untuk membuat titik-titik. Tabulasi kedua digunakan untuk mengatur nomor halamannya. Tinggal kita geser-geser aja. Jadi fungsi tabulasi yang tadi kita lakukan pada proses pengetikan itu adalah untuk hal-hal seperti ini nih. Dah, kemudian kita tutup. Kita sudah membuat tampilan daftar isinya. Sekarang tampilan daftar isi ini kita simpan dalam paragraph style. Caranya sama kayak tadi. Ini saya aktifkan, kita simpan dalam paragraph style. New paragraph style, kita beri nama TOC Senarai misalnya. Senarai. Kemudian ini saya aktifkan, kita beri nama new paragraph style, kita beri nama TOC underscore judul bab. Itu prosesnya. Jadi secara otomatis yang kita kerjakan tadi itu harus kita simpan dalam paragraph style dari sisi tampilan ya. Ini saya aktifkan, kemudian saya hapus ya. Saya aktifkan TOC Senarai, TOC judul bab. Nah, kira-kira seperti itu. Itu tahapan menyimpan tampilan daftar isi dalam paragraph style. Selanjutnya kita buang nih, karena sudah tidak diperlukan lagi sebenarnya. Sudah tidak diperlukan lagi. Nah, kemudian kita lanjut ke membuat daftar isi secara otomatisnya. Jadi kalau misalnya langkah yang dari awal itu benar, di langkah membuat daftar isi secara otomatis ini juga benar juga. Cara pembuatannya itu adalah akses menu layout, pilih tabel of content. Layout, pilihannya itu adalah tabel of content. Nah, pada title kita isi Senarai. Pada title kita isi Senarai. Nah, Senarai ini menggunakan tampilan daftar isinya itu adalah TOC Senarai. Nah, gitu. Tampilan yang kita buat tadi itu seperti itu, TOC Senarai. Fungsinya itu pada kasus pada pekerjaan yang sedang kita lakukan ini. Kemudian yang berikutnya itu adalah membuat input untuk judul bab. Jadi kan judul babnya itu belum kita jadikan input ya. Makanya dalam daftar isi itu yang masuk dalam daftar isi ya, yang masuk di dalamnya itu diantaranya itu adalah judul bab. Ini saya aktifkan judul bab, kemudian kita pilih add. Judul bab, kemudian kita pilih add. Nah, kemudian setelah masuk dalam include paragraph style, kita tentukan tampilannya, mau menggunakan tampilan yang mana. Jadi tampilan yang kita gunakan untuk judul bab itu adalah TOC judul bab. Jadi yang kita gunakan untuk tampilan judul bab itu adalah TOC judul bab. Nah, kemudian yang berikutnya ada page number. Dalam proses mendesain tadi kita sudah membuat nomor halaman tapi letaknya itu di belakang bukan di depan. Makanya page number-nya itu kita pilih after entry ya, maaf ya.
Kalau misalnya sebelumnya itu adalah kita gunakan before entry, atau kalau misalnya tanpa menggunakan nomor halaman berarti kita gunakan no page number. Nah, di sini kita kebetulan kita gunakan after entry. Ini sudah. Kemudian opsi berikutnya adalah between entry and number. Pada saat pengetikan itu kita melakukan proses tabulasi sebanyak 2 kali. Makanya between entry and number itu kita harus isi tabulasi 2 kali. Caranya bagaimana? Pilih tab karakter. Ini baru 1 ya. Pilih tab karakter lagi. Jadi 2 kali tab karakter. Untuk memilih tab karakter. Selanjutnya oke. Ini saya klik pada halaman, secara otomatis daftar isinya itu sudah selesai sesuai dengan isi naskahnya. Ini sudah jadi ya. Daftar isinya itu sudah jadi. Apapun yang kita lakukan pada isi, misalnya halaman 9 mau saya ganti judulnya nih. Halaman 9. Mana halaman 9? Nah, ini halaman 9 ya. Misalnya pembelajaran, misalnya saya hapus, pembelajaran saat pandemi COVID misalnya. Misalnya saat pandemi COVID-19. Nah, secara otomatis pada bagian atasnya atau pada bagian daftar isinya itu secara otomatis ini akan berubah. Update table of content. Dia akan berubah. Oh, ini misalnya salah semuanya nih. Tata kelola praktik bengkel, misalnya ini harusnya awal kata itu kapital semuanya. Berarti kita lihat dicek di halaman 3. Oh, memang judulnya salah. Ini kita ganti tata kelola, P-nya besar, misalnya P-nya besar, B-nya besar. B ya. Nah, ini nanti secara otomatis di sini akan berubah juga. Aktifkan layout, update table of content. Paham sampai di sini? Paham tidak? Pak, boleh ulang yang bagian yang otomatis isi itu, Pak? Yang mana? Yang ini? Yang ini? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, saya hapus lagi ya. Proses membuat daftar isi secara otomatis. Kita mulai dari yang pertama itu adalah akses menu layout, kemudian pilihannya itu adalah table of content. Jadi pilih menu layout, terus pilih di sini ada namanya table of content. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Nah, kemudian pada title kita isi misalnya judul daftar isinya apa. Misalnya kalau judul daftar isinya daftar isi gitu ya. Nggak apa-apa juga. Nah, daftar isi ini untuk judulnya itu menggunakan tampilannya itu adalah tampilan TOC Senarai. Paham sampai di sini? Iya, Pak. Paham, Pak. Paham. Kemudian yang masuk dalam daftar isi apa? Oh, ada judul bab. Judul bab, terus kemudian kita pilih add sehingga masuk pada include paragraph style. Sehingga masuk di sini nih. Dari sini dimasukkan ke sini. Ini saya hapus dulu ya. Ini judul bab. Oh, judul babnya mau masuk dalam daftar isi, kemudian kita pilih add. Judul babnya kita pilih add. Nah, terus kemudian pada other style terus masuk sini ya, include ya, ini sudah. Nah, entry style-nya, perhatikan tampilannya itu menggunakan TOC judul bab. Jadi tampilannya itu menggunakan TOC judul bab. Paham sampai di sini? Iya, Pak. Paham, Pak. Paham. Nah, tadi kan ada penomoran halaman otomatis pada belakang entry kan.
Ngerti nggak? Pada saat mendesain tadi itu kan ada nomor halaman di belakangnya kan? Makanya Iya, Pak. pilihannya itu after entry. Tapi kalau misalnya nomor halamannya itu di depan, berarti itu before entry namanya. Atau kalau misalnya tidak menggunakan nomor halaman, berarti no page number. Jadi kita pilihannya itu di sini kebetulan kita membutuhkan yang after entry. Nah, selanjutnya antara entry dan nomor halaman, ya, atau between entry and number, pada saat ngetik kan kita melakukan tabulasinya sebanyak 2 kali ya. Berarti kita pilih di sini nih, kita menggunakan tabulasinya itu sebanyak 2 kali, tab karakter. Jadi kita membuat between entry and number itu menggunakan tabulasinya itu 2. Paham sampai di sini? Iya, Pak, paham, Pak. Paham. Between entry and number kita melakukan tabulasinya sebanyak 2 kali sehingga kita mengisi tabulasinya 2 kali. Oke. Selanjutnya tinggal oke aja nih. Saya oke, kita klik 2 kali, klik sekali di sini. Nanti daftar isinya udah jadi otomatis. Paham? Iya, Pak, paham, Pak. Paham. Nah, kemudian yang terakhir, jadi ujian yang terakhirnya itu nanti akan saya lihat PDF interaktifnya. Daftar isi yang kita buat secara otomatis ini bisa kita jadikan button ya. Kalau misalnya saya klik di pembelajaran saat pandemi COVID-19, nanti otomatis akan pindah ke halaman 9. Itu namanya PDF interaktif. Nah, prosesnya akses menu file gitu ya. Akses menu file, kemudian pilih smallest file size. Kita beri nama misalnya buku interaktif 3 gitu ya. Saya ganti nama buku interaktif 3. Simpan dokumen ya. Kemudian kita save. Nah, nanti akan muncul dialog box. Dialog box yang biasa diaktifkan itu pertama itu adalah view PDF after exporting. Jadi artinya ketika proses print PDF-nya sudah selesai, file PDF-nya itu akan tampil. Jadi itu namanya view PDF after exporting. Kemudian yang berikutnya yang keempat, itu ada namanya interactive element. Jadi ini ada interactive element. Ini yang kalian gunakan itu adalah yang include appearance. Supaya apa? Supaya buttonnya itu muncul. Jadi kalau misalnya kita klik pindah ke halaman tertentu, itu terkait dengan interactive element. Selanjutnya pilih export. Selanjutnya pilih export. Kita buka ya hasilnya ya. Kita buka hasilnya. Interaktif 3. Open mana? Preview ya. Nah, ini contohnya nih. Ya. Nah, ini daftar isinya. Ketika kursor diarahkan ke area yang kosong, dia akan berbentuk arrow ya. Tapi kalau misalnya kursor saya arahkan ke halaman 9 misalnya. Mana nih? Oh, belum diaktifkan ininya, maaf ya. Exportnya itu belum saya aktifkan. Smallest file size, save, replace. Ini jangan lupa diaktifkan ya. Export. Ya. Open with preview. Kita lihat hasilnya. Kok nggak mau? Kenapa nih nggak mau? Sebentar. Oh, hyperlinknya. Sebentar. Hyperlinknya lupa.
sebentar, export, smallest file size, save, replace, hyperlink. Export. Ya, jadi hyperlinknya jangan lupa diaktifkan ya. Ini lupa saya mengaktifkan hyperlink. Oke, jadi kalau misalnya posisi kursornya itu dia berada di luar area, dia akan berbentuk panah nih. Tapi kalau misalnya dimasukkan ke dalam area, dia akan berbentuk seperti tangan. Artinya dia pindah ke halaman berapa gitu ya. Ini juga sama nih. Pindah ke halaman berapa, ini pindah ke halaman berapa, pindah ke halaman berapa, dan seterusnya. Jadi ini kalau ini saya klik, ya, saya klik, dia pindah ke halaman 9. Paham? Kalian paham? Iya Pak, paham Pak. Paham ya, jadi kalau misalnya ini saya klik, bentuk inovasi saya klik, halamannya halaman 5, otomatis dia pindah ke halaman 5 nih, diklik, oh dia pindah ke halaman 5. Bentuk inovasi. Jelas sampai di sini? Jelas? Jelas Pak. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi nanti open book ya, teman-teman boleh lihat buku. Ujiannya itu sama seperti kemarin. Yang saya anggap bisa, saya suruh keluar duluan. Paham? Paham Pak, Bapak izin memastikan Pak. Ya. Kan kita UAS mulai minggu depan ya. Ya. Berarti kita tanggal 19 ya Pak, hari Rabu itu. Ya. Nah hari Rabu itu tanggal merah Pak, gimana tuh Pak? Tanggal merah, mau dimajukan atau mau dimundurkan? Hari apa? Hari Jumat, mau diganti hari Jumat atau hari Kamis ya? Tunggu kesepakatan teman-teman dulu ya Pak, entar dikabarin. Oh ya udah, oke. Makasih Pak. Ya, ya udah. Dari saya itu saja. Atau setelahnya mungkin hari Senin. Baik Pak, baik. Ya. Intinya antara mundur sama maju ya Pak? Ya, betul. Ya, baik Pak. Ya, kira-kira dari saya itu saja materinya. Tolong dipelajari dengan baik ya, supaya nanti pas pada saat ujiannya itu bisa. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Yo, Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.